Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Farada alaina syam fi syahri Ramadan wa ansala fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. In kuntu amantu billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'ani. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sidang jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala bahwa alhamdulillah pada malam yang ke-27 ini kita masih sempat menyisihkan waktu kita untuk melaksanakan ibadah. Selesai salat Isya kita lanjutkan dengan salat tarawih, dan sebelumnya diminta kepada saya untuk menginformasikan atau menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan keutamaan amaliyah di dalam bulan suci Ramadan. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat tabi'in, insyaallah tercurah pula kepada kita sekalian. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati dan insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sering mendengarkan tauziah, apalagi kalau kita membaca kitab-kitab klasik, yang ada kitab klasik yang masih asli, yang bahasa ulama-ulama dulu kitab kuning, ada juga yang sudah diterjemahkan dalam beberapa bahasa termasuk bahasa Indonesia. Salah satu di antaranya Bapak dan Ibu sekalian itu ada buku Risalah Puasa dan Hikmahnya Bapak dan Ibu sekalian. Di situ kita lihat mengapa ulama-ulama dulu, yang ulama-ulama salaf itu, ulama-ulama mutaqaddimin itu semakin meningkat ibadahnya menjelang di likur terakhir di bulan suci Ramadan. Tidak sama dengan kita pada umumnya di Indonesia. Kalau menjelang seperti ini, sepertinya masjid kita sudah mulai sepi. Bahkan Bapak dan Ibu lihat di WA itu ada yang mengatakan ya, pengumuman untuk orang hilang. Hilangnya itu karena sudah hilang dan sudah penuh di mal-mal. Kita coba-coba disaksikan, dan itu yang sudah menjadi tradisi. Bapak dan Ibu sekalian, kurang lebih 10-15 menit saya akan menginformasikan menyangkut masalah di likur terakhir, karena memang ada hadis yang kuat itu riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah menjelaskan hadis itu, taharru lailatal qadri fi witril min asfir awahir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di likur terakhir malam tanggal ganjil Ramadan. Kenapa para sahabat sampai kepada ulama-ulama salaf itu meyakini betul itu? Karena hadis yang dari Aisyah, dan Aisyah itu dalam sejarah tarikh Islam itu yang sangat dekat dengan Rasulullah. Aku menyaksikan Rasulullah di likur terakhir bulan suci Ramadan itu semakin meningkatkan ibadahnya. Dan berdasarkan hadis itu maka Ibnu Ishaq, seorang pujangga tarikh Islam yang terkenal, Sa'id bin Sabit juga seorang penulis lajnah Al-Quran, dan Ubay bin Ka'ab adalah seorang ulama yang menyangkut masalah asbabun nusul Bapak dan Ibu sekalian. Kalau Sa'id bin Sabit mengatakan bahwa di dalam kitab Al-Muwatta itu mengatakan bahwa satu peristiwa terjadi, Rasulullah agak menyendiri, kira-kira sama dengan sahabat kita yang agak jauh dari yang tidak seperti biasanya. Apa yang dibayangkan Rasulullah Bapak dan Ibu sekalian itu adalah rentang atau antara umurnya umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Isa, dan umatnya Nabi Muhammad, umatku nanti tentu jauh beda. Maka sudah barang tentu pahala ibadah yang didapatkan tentu lebih jauh umat-umat sebelumnya. Nah, menurut Sa'id bin Sabit, disitulah turun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril, nazzal alaika ya Jibril, turunlah kamu menyampaikan kepada Muhammad, la tahab ya Muhammad, enggak usah khawatir. Kalau orang Bugis mengatakan ajak Mumi tahu, ya enggak usah khawatir. Nazzala alaika lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kalau Sa'id bin Sabit itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan
berkaitan dengan nusul Quran yang jauh sebelum Al-Quran sampai di bumi. Bapak dan Ibu sekalian, di buku Risalah puasa itu memang pernah Al-Quran turun satu kali dari Lauhul Mahfuz ke bumi, yaitu Baitul Izzah, yang bahasanya bahasa langit, ya, langit dunia. Nanti di situ baru turun secara berangsur-angsur sesuai dengan atas jawaban perintah dan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Itulah malam yang penuh kadarnya, itulah meyakini itu Lailatul Qadar. Tetapi Ibnu Ishaq dan Ubay bin Ka'ab, Bapak dan Ibu sekalian, tidak seperti itu. Sama-sama ulama. Kalau di dalam surah Al-Qadar itu, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Beliau mengkaitkan kata Lailatul Qadar. Nanti kita coba-coba hitung Pak Imam itu. Kata Lailatul Qadar itu 9 huruf. 3 kali disebut sama dengan 9 kali 3 sama dengan 27. Persis malam ini. Ya, kalau ya, itu kata Lailatul Qadar. Itu 9 huruf kali 3 maka 27. Itu malam tanggal 27. Beliau mencari ini. Tapi kalau Ubay bin Ka'ab mengatakan, saya tetap mencari Lailatul Qadar pada tanggal 27 Ramadan, tetapi saya berdasarkan dari huruf hijai. Itu anak-anak kita waktu masih kecil, kita juga waktu masih kecil dulu, orang tua di selatan biasa kalau ada keluarga dari selatan itu diajar kita waria sakna waw, waria wanawi, wadapanawu, wawiwu. Nah itu yang diajarkan orang tua kita. Nah huruf terakhir itu huruf hiya hatta matulail fajar, maka diambil huruf hiya itu berada pada urutan 27. Kembali juga kita nanti hitung-hitung itu alif ba ta sa dan seterusnya pada hiya. Jadi dua ulama besar ini termasuk Sa'id bin Sabit itu, 3 ulama mengatakan tidak ada ayat yang pasti, karena kalau kita pegangi itu hanya menjelaskan tentang turunnya Lailatul Qadar, tidak ada yang pasti. Yang agak dekat itu adalah hadisnya yang menjelaskan Aisyah, taharru lailatul qadri fi witri min asri min awakhir Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di likur terakhir malam tanggal ganjil Ramadan. Likur terakhir itu tanggal ganjil 21, 23, 25, 27, 29 bahkan akhir Ramadan. Bahkan mereka sepakat mengatakan Rasulullah dalam sejarah itu 3 kali 3 malam saja, 23, 25, 27 masing-masing. Karena tidak ada kesepakatan, maka mengambil kesimpulan, mari kita mencari Lailatul Qadar itu mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Insya Allah Lailatul Qadar itu pasti turun. Masalahnya kita biasa Bapak dan Ibu sekalian mau mendapatkan Lailatul Qadar, tapi kita tidak dalam keadaan syarat-syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Paling tidak begini, kalau biasa dipahami saudara-saudara kita, menuntut untuk menanti Lailatul Qadar itu pergi masjid, iktikaf di sana. Bukan iktikaf sampai tidur, oh tidak bisa juga, karena masjid itu tempatnya ibadah, bukan tempatnya tidur. Karena iktikaf juga Pak ada 2 macam. Ada iktikaf tawil, panjang lama, itu dilakukan Nabi, selesai salat maghrib langsung ke masjid, kalau mau tidur kembali ke rumah walaupun tengah malam. Dia tidak tidur karena masjid itu tempatnya ibadah, bukan tempatnya tidur. Ada juga iktikaf itu qasir, kata qasir bahasa Arab itu pendek, singkat. Misalnya Pak Imam tadi dari rumah cepat-cepat datang di masjid, mungkin 10 menit sebelum waktu Isya, beliau salat sunat tahiyatul masjid ditambah sunat lainnya, baru sejenak iktikaf mendekatkan diri dengan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah. Maka itu juga iktikaf namanya Pak, tapi iktikaf qasir, pendek. Jadi jangan kita memahami bahwa iktikaf itu harus lama, tidak juga, karena ada 2 macam itu. Ada iktikaf tawil, panjang lama, ada iktikaf qasir. Ya paling tidak kalau saya Pak Imam itu ya sebentar-sebentar saja, karena saya tidak memenuhi. Bahkan Bapak dan Ibu sekalian, kalau ulama-ulama di dalam bulan suci Ramadan itu menanti Lailatul Qadar seperti Imam Syafi'i sampai 60 kali hatam 1 bulan itu Pak. Coba kita bayangkan, berarti 2 kali hatam 1 hari. Kalau kita 2 ayat sudah lumayan, apalagi kalau 2 juz itu kita bisa baca. Ya 60 kali hatam. Imam Malik mengatakan saya tidak seperti Imam Syafi'i, karena saya bertugas untuk ta'lim. Jadi masing-masing punya kelebihan Bapak dan Ibu sekalian. Yang penting
di dalam bulan suci Ramadan ini, mari kita berbagai aktivitas ibadah kita lakukan. Bukan hanya ibadah wajib, tapi termasuk juga ibadah-ibadah sunnah lainnya. Salah satu di antaranya Bapak dan Ibu sekalian, saya baca di kitab itu, kalau menjelang seperti ini, para ulama-ulama itu salat duhanya itu sampai 12 rakaat. Bukan juga 14 rakaat, 15 rakaat, tidak, sampai 12 rakaat. Kadang kita kadangkala 2 rakaat saja kita tidak lakukan. Padahal di situ saya lihat, ya, kalau seorang muslim yang sudah mengungkapkan raditu billahi rabban wa bil islam madina wa muhammadin nabiyya wa rasula, lalu tidak salat minimal 2 rakaat, maka dianggap hambanya yang lalai. Kata lalai itu Pak sederhana sekali. Misalnya kita keluar tadi dari rumah, kita tidak kunci pintu rumah ini, baru masuk tamu yang tidak diundang karena kita lalai kunci pintu. Saya satu majelis kemarin di pengajian, saya bilang, ibu-ibu kalau tinggalkan rumah tidak kasih matikan kompor, lalu kompornya meledak, itu karena lalai. Sama dengan itu Bapak dan Ibu sekalian. Padahal kalau kita pikir dalam hidup ini, yang selalu terbayang oleh kita itu adalah bagaimana bisa hidup yang enak. Jarang kita memikirkan itu bagaimana bisa mati yang enak. Jarang sekali Pak. Yang terbayang di benak itu bagaimana kita bisa hidup yang enak. Sedikit sekali kita membayangkan bagaimana bisa mati yang enak. Dan ternyata Ibu sekalian Bapak kita lihat, kalau ada orang meninggal kita kirimkan WA, semoga husnul khatimah. Bagaimana husnul khatimah? Sementara azan dikumandangkan hanya berteriak, bicara, apalagi tidak pergi ke masjid. Mana mau dapatkan husnul khatimah Bapak Ibu sekalian? Bahkan saya termasuk Bapak dan Ibu sekalian, ratusan orang saya bawa ke Pungkolaka itu, ya dalam kaitannya dengan meninggal, sering-sering kita temukan saudara kita membelalak matanya menganga. Satu riwayat, orang yang masih azan sudah dikumandangkan, Allahu Akbar, masih bicara, maka boleh jadi penyebabnya itu sehingga mulutnya menganga tatkala meninggal. Matanya membelalak oleh karena hanya melihat ke sana kemari. Orang tua kita dulu Pak sederhana sekali, bahkan mungkin tidak tahu membaca orang tua kita, kakek kita. Tapi kalau sementara di kebun, baru dibeduk, dipukul, apa dia ucapan pertama? Astagfirullah. Maksudnya itu, kenapa hanya saya dunia saya urus? Saya tidak mau urus untuk akhirat. Mulai kita saksikan nenek kita dulu. Atau misalnya kita gembala kerbau di pinggir kampung atau bermain, kita datang lihat memikul ya pisang atau apa. Nek, kenapa keluar hari Kamis sore? Nah, hari Jumat besok. Hanya itu saja bahasanya. Coba kita bayangkan itu. Coba kita bayangkan Bapak dan Ibu sekalian. Bahasanya sederhana. Kenapa keluar hari Kamis sore nenek? Kita di pinggir kampung bermain. Hari Jumat besok. Nah, begitu dia perhatikan namanya kehidupan akhirat. Padahal tidak ada sekolahnya. Ya, dia tidak tahu membaca dan menulis. Hanya dia dengar dari gurunya Bapak dan Ibu sekalian. Karena dalam rangka kita wujudkan bagaimana Lailatul Qadar Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua, karena waktu juga Bapak dan Ibu sekalian, masalah zakat. Ya, apa yang disampaikan takmirul masjid tadi. Kata zakat itu Bapak dan Ibu sekalian adalah suci berkembang. Hakikatnya bahasanya begini. Menurut Al-Quran, dan ini prinsip Islam, harta kekayaan yang ada di tangan kita pada saatnya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kepemilikan kita terhadap harta itu nisbi sifatnya. Kata nisbi dalam bahasa fikih Bapak dan Ibu sekalian, tidak semua milik kita. Tidak akan mungkin kita dapatkan itu kalau kita tidak bekerja sama dengan orang lain. Oleh karena kita bekerja sama dengan orang lain, maka ada hak-hak orang yang kita harus tunaikan. Itulah namanya zakat. Kalau zakat fitrah mutlak Bapak dan Ibu sekalian. Karena zakat fitrah itu sebagai evaluasi dari hasil ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Ya, kata evaluasi itu adalah di akhir. Hanya biasa kita orang tua kurang memahami juga. Nanti mau lebaran besok baru pergi takmirul masjid bayar zakatnya. Ya mudah-mudahan zakatnya masih bisa sampai. Karena kalau khatib sudah naik di atas mimbar, zakat itu akan berubah menjadi sedekah biasa saja. Termasuk zakat fitrah Bapak dan Ibu sekalian. Jadi hati-hati Ki. Jangan sampai terjadi yang seperti itu. Dan momentum yang paling tepat, nenek saya karena imam di kampung, dia menunggu-nunggu itu malam tanggal 27 Ramadan, dia harus bayar zakatnya karena masih ada rentang waktu 28, 29, bahkan 30 dan Ibu sekalian. Karena itu tadi. Tapi yang paling banyak Bapak dan Ibu sekalian adalah masalah zakat mal.
Zakat mal pun Bapak dan Ibu sekalian terbagi dua. Ada zakat mal yang berupa ya harta yang misalnya emas dan perak yang kita simpan, yang haulnya dan nisabnya sudah cukup. Ada yang namanya zakat mal yang berupa ya zakat yang dalam arti kata profesi. Profesi itu petani ya, tukang ladang dan sebagainya, tukang empan dan sebagainya. Ada pengalaman saya Bapak dan Ibu sekalian, waktu 4 tahun yang lalu saya masih ingat sekali itu, ada teman saya di SD dulu, tapi saya agak tua, dia tahu saya dari Kendari pulang ke Palopo, datang dengan istrinya, begitu gembira, alhamdulillah 20 tahun baru kita ketemu Daeng, kita baru selesai panen. Saya bilang, panen apa itu adek? Dengan saya panen empang. Berapa kamu dapatkan dek? 60 juta. Saya terus bilang, sudah keluarkan zakatnya? Oh belum Daeng, kan belum cukup 1 tahun. Saya bilang, inilah masalahnya, karena kita tidak paham. Sampai ada itu sepupu pegawai kawah, saya bilang, salahnya kamu tidak memberitahu. Saya jelaskan nih, bahwa di zaman Rasulullah ada namanya kurma, ada namanya delima, itu setiap dipetik kita keluarkan zakatnya, tidak menunggu haulnya. Nanti Bapak lihat Pak Imam itu di surah ya Al-An'am itu ayat 141. Ujungnya wa'atu haqqahu yauma hasadihi. Berikanlah haknya pada saat memetik. Ya, apa di situ ya kata wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan kamu berlebih-lebihan karena Allah tidak mencintai berlebih-lebihan itu. Berikan haknya, maka langsung kita keluarkan. Tidak banyak Pak. Kalau misalnya hasilnya 40 juta, yang kita keluarkan hanya 2 juta Bapak dan sekalian. Saya juga waktu di Basnas di kota pernah bertugas. Ada seorang tukang bengkel datang begitu gagahnya mengatakan, Pak Haji alhamdulillah bengkel saya lancar. Saya bilang, berapa kamu dapatkan satu? Biasa sampai 30 juta 1 bulan. Keluarkan zakatnya? Oh tidak, nanti 1 tahun. Saya bilang keliru. Itu zakat profesi itu Bapak dan sekalian. Guru, pengawas, hakim, jaksa itu zakat profesi. Nah, pada saat kita terima itu langsung ya konsultan dan sebagainya kita keluarkan, tanya istri, kenapa Bapak dan Ibu sekalian? Saya kira tidak ada di antara kita yang tidak menginginkan hidup ini berberkah, dan hak itu yang saya katakan tadi, kita bekerja tidak mungkin kita menghasilkan tanpa bekerja sama dengan orang. Oleh karena kita bekerja sama dengan orang, maka ada hak-hak orang yang kita harus tunaikan. Apa artinya? Para ulama selalu mengajarkan kepada kita menjelang Ramadan dan hari raya Idul Fitri, maka jangan sampai ada seorang muslim, 2 orang atau 3 orang yang tidak sempat ikut bergembira dengan kita akibat oleh karena kebutuhannya tidak terpenuhi, tidak senang dan tidak tenang sama kita karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira tidak ada di antara kita yang tidak mendambakan sebagai manusia yang ingin hidup bermakna, ingin hidup berkah. Bagaimana caranya? Apa yang sudah ungkapkan tadi. Kita juga membayangkan bahwa pada saatnya nanti semua yang kita miliki akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak sebenarnya yang kita dambakan. Yang kita dambakan hanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita di dunia tenang, bahagia, tentram, dan insya Allah kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sesungguhnya hakikat daripada kehidupan ini. Kalau kita lakukan itu, maka insya Allah kita akan berbahagia, dan sebagaimana diungkapkan dalam Al-Quran, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung hamba yang senantiasa mawas diri, senantiasa mensucikan diri. Apa yang dimaksud adalah semoga dalam kehidupan ini kita selalu bermakna. Bahkan ada doa kita indah sekali itu, Allahumma aghnina bil ilmi wa sayyidina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammina bis sihhati wal afiyati wassalamah. Itu selalu doa kita. Bagaimana kita mendapatkan? Tentu dengan jalan-jalan seperti ini. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan arti kata, mari sama-sama kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.